Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Kisah Rasul pasal 25 sampai 26. Renungan kita dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 32. Saya bacakan ayat 28 yang berbunyi demikian. Tetapi Agripa berkata kepada Paulus, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Saudara, pernahkah saudara merasa ragu untuk berbicara tentang iman saudara karena takut ditolak? Bagaimana jika kesempatan terakhir itu untuk bersaksi ada di hadapan seseorang yang memiliki kuasa besar? Apakah saudara tetap berani menyatakan kebenaran atau memilih diam? Kisah Rasul 26 menggambarkan keberanian luar biasa dari Paulus saat ia bersaksi di hadapan Raja Agripa dan Festus, meskipun posisinya sebagai tahanan. Dalam pertemuan itu, Paulus menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Ketika ia berbicara tentang kebangkitan Yesus, Festus menyelah dengan mengatakan bahwa ia gila kalau terlalu banyak belajar. Namun Paulus tidak tergoyahkan, saudara. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa perkataannya berdasarkan kebenaran. Selanjutnya, Paulus menantang Raja Agripa dengan pertanyaan langsung. "Percayakah engkau kepada nabi-nabi?" Agripa memahami nubuat Mesias, tetapi dia memilih menolak untuk percaya sepenuhnya. Jawabannya, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Hal ini menunjukkan bahwa Paulus telah menyentuh hatinya, tetapi tidak cukup untuk membuatnya bertindak. Meskipun Paulus tidak mendapatkan hasil yang terlihat, saudara, ia tetap menjalankan tugasnya untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan para pemimpin yang hadir mengakui bahwa ia tidak bersalah. Saudara, seorang misionaris bernama William Carey pernah berkata, "Harapkan hal-hal besar dari Allah dan lakukan hal-hal besar bagi Allah." Apa makna perkataan ini, saudara? Coba kita pelajari. Harapkan hal-hal besar dari Allah, di mana pada waktu itu Carey mendorong orang percaya untuk memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sebagai Allah yang Maha Kuasa dan setia, Dia mampu melakukan hal-hal besar, melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Ketika kita percaya kepadanya, kita diundang untuk berharap pada rencananya yang besar dan mempercayai penyertaannya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, harapan ini bukan sekedar optimisme, saudara, tetapi keyakinan yang berakar pada janji-janji Allah. Kemudian kalimat berikutnya, lakukan hal-hal besar bagi Allah. Apa artinya? Pernyataan ini adalah panggilan untuk bertindak. Carey menantang kita untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi juga mengambil langkah berani dalam pelayanan. Hal ini mencakup pengorbanan, dedikasi, dan usaha untuk memperluas kerajaan Allah, baik melalui panggilan, pekerjaan misi, atau pelayanan kepada sesama. Carey percaya bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Pernyataan ini lahir, saudara, dari keyakinan Carey bahwa Allah ingin menggunakan setiap orang percaya untuk membawa dampak besar bagi dunia. Carey sendiri menjalankan perkataan ini ketika ia meninggalkan Inggris untuk menjadi misionaris di India. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kegagalan di awal pelayanannya, namun karena keyakinannya kepada Allah dan kesetiaannya dalam bekerja, Carey menjadi salah satu pelopor misi modern yang menghasilkan dampak besar bagi penyebaran Injil. Carey bekerja selama bertahun-tahun di India tanpa melihat hasil banyak gak dia lihat sama sekali. Banyak orang mencoba hasilnya, tetapi ia terus setia memberitakan Injil. Pada akhirnya, ia menjadi alat Tuhan untuk membuka jalan bagi banyak orang menerima Kristus. Seperti Carey, tugas kita bukan memastikan hasil, tetapi setia menjadi saksi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hidup ini sering memberi kita kesempatan untuk bersaksi, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Namun keberanian untuk bersaksi tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari keyakinan bahwa Injil adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kita harus tetap setia, meskipun tanggapan yang kita terima tidak selalu positif. Kesaksian Paulus mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi penolakan. Gunakan setiap kesempatan, baik besar maupun kecil, untuk memberitakan kasih Kristus. Jangan menyerah meskipun hasilnya tidak terlihat, sebab pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hidup kita juga harus mencerminkan Injil sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Kristus melalui kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih atas teladan Paulus yang setia menjadi saksi-Mu, meskipun dalam tekanan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu di tengah dunia yang seringkali menolak kebenaran. Mampukan kami untuk menggunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan dan hidup selaras dengan firman-Mu. Biarlah melalui hidup kami, banyak orang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati saudara sekalian.